kita semuanya bisa menggunakan dua kenikmatan tersebut untuk taat terhadap Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, ini salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Saudaraku rahimakumullah, salawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siang hari ini sepertinya kita libur dulu ngaji, kami ada liburnya ya. Sedikit saya akan memberikan ya, kalau dibilang nasihat untuk Mas Ghazali lah. Khusus untuk Mas Ghazali ini Pak Bapak Teja ya. Karena Mas Ghazali ini salah satu jamaah majelis taklim paling genong-genim. Sudah lama ikut, tapi ini tidak lama juga ini absen nih. Jadi liburnya kepanjangan ya. Jadi sengaja lah mumpung saya ketemu di majelis taklim, saya memberikan wejangan atau nasihat untuk Mas Ghazali untuk kedepannya ya, untuk bekal kehidupan Mas Ghazali dan keluarga. Jadi tadi saya dengar dari kakaknya Mas Zen, katanya ini rumah baru, memang apa istilahnya sistem setoran ya. Mas Ghazali saya tanya, Mas Ghazali kepengen kan setorannya lancar? Ya, lancar. Saya kasih tahu. Seorang ulama sepuh kita semua paham, kita semua kenal. Al-Makhfullah Simbagi Haji Maimun Syubir pernah gaul ngasih nasihat. Nek kepengin umahmu, sekeluargamu rezeki ini digampangake karo Gusti Allah. Umahe digunakake kanggo maca Al-Qur'an. Jadi dengan kata lain, rumah itu kalau di dalamnya digunakan untuk membaca Al-Qur'an, insya Allah rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengutip hadis baginda Nabi Muhammad SAW bila bersabda, "Nawwiru manazilakum bi qiraatil Qur'an was shalat." Kata Nabi, terangilah tempat-tempat kalian, termasuk rumah tinggal, kantor-kantor, tempat kita bekerja. Terangi dengan apa? Bi qiraatil Qur'an, dengan bacaan Al-Qur'an itu yang jadi jangan sampai tempat tinggal kita tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Gunakan tempat tinggal kita untuk membaca Al-Qur'an sebisa mungkin. Ya, jangan sampai enggak. Saya supaya apa? Supaya terang. Yang pertama, yang kedua gunakan untuk sholat. Insya Allah dengan dua hal ini sering-sering digunakan untuk membaca Al-Quran juga sholat, insya Allah akan terang hati kita, akan terang rumah kita. Artinya terang rumah kita, nggak ruwet urusan rumah tangganya, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita sama-sama sudah membaca sholawat bersama-sama di sini ya. Ini salah satu faidah dari bacaan sholawat. Dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya ini panjang, saya belum hafal. Jadi kurang lebih di situ. Barang siapa yang membaca sholawat dalam sehari 100 kali, maka ada 100 hajat yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabul. Yang 30 diberikan, dibayar cash di dunia, Allah berikan di dunia. Yang 70-nya nanti buat simpanan di akhir. 100 kali selawat yang pendek saja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 100 kali. Ya. Mau pakai selawat yang lain juga enggak apa-apa. Ya. Jadi sebisa mungkin rumah kita ini kita gunakan untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan cara membaca Al-Quran, membaca sholawat, zikiran-zikiran yang lain. Supaya apa? Supaya prinsip kita di dalam berumah tangga, di dalam membangun rumah tangga itu akan tercipta yang namanya sakinah, ketenangan. Ada ketenangan di dalam rumah tangga. Kita gunakan untuk berzikir.
mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi bersabda, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah taala ila haffat alaihimul malaikatu wa khasyathumur rahman wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Kata Nabi, tidaklah duduk satu kaum untuk mengingat Allah Ta'ala kecuali para malaikat mengelilingi. Jadi kita ini, ya karena tadi kita sama-sama berzikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang dikelilingi, dikepung, ya. Artinya kita didampingi oleh para malaikat Allah, dijaga oleh para malaikat Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau tempat itu digunakan untuk berzikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rahmatnya Allah tuh turun di dalamnya. Kemudian ketenangan, kedamaian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Kepada tempat-tempat yang di dalamnya digunakan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempatnya ini dari hadis ini. Dan juga orang itu akan diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat-malaikat terdekat. Dikenalkan. Ini loh malaikat masalah yang rajin ikuti pengajian. Ini loh hambaku malaikat Mas Hiri. Dikenal oleh siapa? Oleh malaikat-malaikat terdekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membanyakan. Biarpun bisa jadi di muka bumi kita enggak terkenal, tetapi di atas langit kita dikenal. Oleh siapa? Oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena sering duduk dalam majelis zikir begitu. Ya. Jadi jangan sampai rumah kita ini tidak digunakan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi sudah mengingatkan, masalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wa masalul baitil ladzi lam yudhkar fihi masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di dalamnya digunakan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rumah yang di dalamnya tidak digunakan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaikan orang hidup dan orang mati. Jauh banget bedanya Mas Suri. Iya enggak? Beda jauh enggak? Orang masih hidup sama orang yang sudah meninggal? Jauh. Orang masih hidup bisa bermanfaat buat dirinya, keluarganya, orang lain. Kalau orang sudah meninggal, dia sudah tidak bisa diambil manfaat oleh orang lain. Kerja nggak bisa, suruh doain. Jadi imam tahlil nggak bisa, jadi imam sholat juga nggak bisa, ya kan? Ngajar ngaji juga udah nggak bisa, ya kan? Itu. Jadi rumah kalau tidak digunakan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepertinya sia-sia. Sayang-sayang kita bayar tiap bulan. Maaf cuman sekedar buat tidur. Kita kerja keras ya supaya setorannya lancar, tetapi sayang kalau hanya digunakan untuk itu. Ya. Supaya rezekinya lancar. Tadi apa Mas Ali? Banyak-banyakin rumah ini digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Kunci supaya rezeki kita lancar. Makanya saya semenjak mengenal hadis tadi, ya, tempat tinggal saya rumah kontrak, saya bacain Al-Qur'an. Tempat usaha belum lama sebelum puasa sempat ngip-ngip kayak gitu ya. Saya sengaja datang ke tempat jahit Pak Suri, cuma untuk baca Al-Qur'an di situ. Enggak ngomong apa-apa, saya bawa Al-Qur'an baca di situ pulang. Kayak gitu. Di tempat kerja di kantor juga saya tiap hari baca Al-Qur'an. Kalau ada waktu senggang saya baca Al-Qur'an. Kemarin hari Jumat seharian saya nganggur baca Al-Qur'an dapat 3 juz. Selebihnya buat baca kitab. Ya, diselangi sama ngobrol dengan tempat kerja kan. Itu artinya apa? Tadi mengamalkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, terangilah tempat-tempat kalian dengan bacaan Al-Quran dan sholat. Jadi ini satu lagi supaya rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai seorang laki-laki yang memang Allah ciptakan untuk menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga, ya, memimpin istri dan anak-anak, maka kita
Jangan pernah bosan-bosan mengingatkan keluarga kita, istri dan anak-anak kita untuk mengerjakan sholat. Cerewet. Sering. Sholat dulu. Apa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada sahabat Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, suruh keluargamu untuk mengerjakan sholat, maka Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah terduga. Jadi saya memahami hadis ini, insya Allah kita sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, kalau kita cerewet kepada keluarga kita, sering menasihati, sering mengingatkan keluarga kita, istri dan anak-anak kita untuk mengerjakan sholat, insya Allah jalan rezeki kita dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu kunci masuk. Sering nanya, sholat di rumah, ya udah. Anak-anak juga begitu, sholat di rumah. Nah, jadi kak sholat dulu, ya udah. Saya begitu. Saya telepon sama istri juga udah sholat belum. Ya, pas lagi di kampung ada anak-anak juga saya nanya. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan hadis baginda Nabi Muhammad SAW saat itu bersabda kepada sahabat Abu Hurairah. Begitu. Ini barangkali ya sedikit wejangan buat Mas Ghazali, insya Allah Mas Ghazali kalau ini dipraktikkan, ya kalau bicara baca Al-Quran, gak usah muluk-muluk, misalkan sehari 5 lembar, 5 ayat, semampunya. Allah tidak pernah memaksakan hambanya untuk mengamalkan sebanyak-banyak. Jadi saya kasih kunci. Kalau kepingin Allah memahami kemampuan kita di dalam beramal, maka kita harus menerima dengan apa yang Allah berikan. Insya Allah Allah memahami. Artinya, ya udahlah, kamu dikasih gitu aja udah menerima, ya udah kamu ngamal begitu saja sudah terima, nggak apa-apa. Aku malu dipilih, ya nggak apa-apa. Sebisanya pun Allah, ya surat Al-Ikhlas baca itu, ya. Surat Falaq, surat Anas. Dulu waktu saya masih anak-anak, ya di kampung zaman kita ya masih Maryam. Sering kali kalau habis maghrib kita mendengar rumah itu orang muda, tua sepuh. Mereka mungkin nggak tahu Allah alam saat itu bisa baca Al-Quran atau tidak. Yang jelas mereka itu hafal surat Anas, surat Falaq, surat Al-Ikhlas dibaca ulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisanya mungkin itu. Baca. Alhamdulillah, rumah-rumah zaman dulu. Walaupun keadaan rumahnya itu bahasanya kubu kereot, tapi suasana hati yang tinggal di dalamnya rasanya ya. Jadi inilah ya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka konsep kita hidup di dalam rumah tangga supaya terwujud baiti jannati, rumahku adalah surgaku, maka jangan pernah tinggalkan rumah kita untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk baca sholawat, baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Satu ini Mas Ghazali, saya kasih kabar. Mas Ghazali insya Allah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang hamba yang baik. Karena dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, jika Allah menghendaki suatu kaum menjadi baik, maka Allah akan memberikan suatu hadiah. Hadiah itu berupa apa? Hadiah itu berupa tamu. Ya. Jadi kalau kita kedatangan tamu, itu sama saja Allah memberikan hadiah kepada kita. Apalagi tamunya di situ salawatan, zikiran, ya, pengajian, udah pasti itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertanda bahwa orang-orang yang tinggal di rumah itu akan dikehendaki menjadi orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para tamu datang disertai dengan rezekinya masing-masing, udah dibekali oleh Allah masing-masing. Jadi caranya apa?
Jadi caranya skenario Allah Subhanahu wa taala sebelum kita datang ke sini, Mas Ghazali terlebih dahulu diberikan rezeki yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada buat beli semangka, ada bisa buat beli jeruk, ada bisa buat beli kue, ada bisa buat beli yang lain-lain. Itu Allah yang kirimkan, ya. Allah kirimkan untuk tamunya. Jadi memang itu sudah seperti itu satu paket. Manakala kita kedatangan tamu, maka di situ ada rezeki tambahan, Mas Yeri. Jangan khawatir ya, jangan pusing-pusing. Aduh, besok mau ke tempatan, jangan. Pasti di situ ada rezekinya masing-masing. Itu. Ini. Kemudian begitu tamu itu pulang ke tempat rumahnya masing-masing, dosanya penghuni rumah ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menarik Mas Ghazali. Jadi insya Allah begitu kita pulang ini semua tamu, dosa-dosa Mas Ghazali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berkahnya apa? Berkahnya tamu yang datang. Tamu yang datang ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah kirimkan. Yuk dilala pintu hati Mas Ghazali langsung diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wes di rumah ngundang kanca bakti, selamatan syukuran. Nanti buat persemanan ini rezekinya dari sini. Udah begitu ya, Mas Umar. Ya itulah skenario yang Allah berikan kepada Mas Ghazali dan keluarga. Doa saya semoga apa yang jadi hajatnya Mas Ghazali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesering mungkin rumah ini digunakan untuk berzikir milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu alasan mengapa di kalangan kita kalau setiap menempati rumah tinggal baru ada pikiran. Ya saya mengambil dalil yang tadi lah mana manazilakum fi qiraatil Qur'an wa shalah. Terus hadis-hadis yang lain. Ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya sementara ngaji hikam dan jumlahnya libur dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat saya pribadi dan teman-teman sekalian, khususnya tuan-tuan Mas Ghazali. Kita sama-sama mari kita berdoa kembali khususkan kepada Mas Ghazali ya. Mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kalau ada pertanyaan kenapa setiap kita dimintai doa, kenapa ini baca suratul Fatihah bukan suratan-suratan yang lain, maka jawaban saya dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda sesungguhnya antara Fatihah dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada hijab. Artinya tidak ada aling-aling, maka barang siapa yang membaca suratul Fatihah yang dijadikan sebagai sarana untuk berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di dalam menjelaskan hadis ini atau mensyarah atau menafsir hadis ini, para ulama mengatakan bahwa suratul Fatihah itu suratul hajat, suratan untuk memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan suratul doa, bahwa suratul Fatihah adalah suratan untuk berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjelaskan suratul Fatihah itu suratul syifa, surat obat, di mana surat ini seringkali dijadikan doa atau bacaan ketika kita dimintai doa untuk orang yang sedang sakit. Mari kita sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وحسن إلى حضرة سلطان الشيخ القدر الجليل وحسن إلى حضرة علي الجنيد وحسن إلى حضرة الشيخ الأشهر البشير وحسن إلى حضرة السيد الحسن الشاذلي وحسن إلى حضرة سيدنا أحمد بن عبد الله
وخصوصا إلى حضرة الإمام النووي التمسك إلى حضرة الشيخ الإمام النووي البدني رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سجل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن